Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Kak. Baik ya, semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan Vidya Bunaya pimpin doanya. Baik, teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah, terima kasih Vidya Bunaya sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, Bapak cek dulu ya kehadirannya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua kayaknya, Pak. Nihil, Pak. Nihil ya, hadir semua ya. Iya, Iya, Pak. Alhamdulillah, sudah hadir semua. Sudah hadir semua. Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan diri ya untuk belajar. Silahkan kalian siapkan alat-alat tulisnya, lalu buku tulisnya. Lalu jika ada sampah yang berserakan di laci atau di sekitar kalian, mohon dibersihkan dulu supaya kita belajarnya lebih enak, lebih bersih. Sudah tidak, Pak. sudah tidak ada sampah lagi ya. Baiklah, berarti kita sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran hari ini. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati ya anak-anak ya. Iya, Kita sudah belajar baik itu yang keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, ada juga tingkat ekosistem, dan kita juga sudah belajar tentang apa saja ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga bagaimana upaya pelestariannya. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki bab baru. Nah, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, Bapak ingin bercerita sedikit ya. Kita kan kemarin sudah memperingati ya hari ulang tahun Indonesia yang keberapa, Nana? Ada yang tahu? 7, Pak. 77, Ya. Pak. 77, Yang Pak. ke-77 ya. Jadi pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tersebut, itu Indonesia mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, itu ada kata-kata pulih ya anak-anak ya. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya pulih itu kan berarti kita habis terkena sesuatu ya, atau penyakit atau musibah ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira Indonesia itu habis terkena apa kok di temanya ada pulih lebih cepat? Dari virus corona sepertinya, Pak. Oh iya, betul sekali. Bagus ya Bu Fajri. Nah, jadi betul kalau Indonesia mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu karena Indonesia khususnya dan juga seluruh dunia itu sehabis terkena suatu wabah, yaitu wabah virus corona. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang virus. Nah, sebenarnya apa sih virus itu? Ciri-cirinya, lalu bagaimana mereka bisa berkembang biak? Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, sebelumnya untuk supaya kita lebih tahu apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi struktur, ciri-ciri, dan replikasi virus baik secara litik maupun lisogenik. Lalu setelah mengidentifikasi, kita juga dapat menjelaskan tentang struktur, ciri-ciri,
replikasi virus secara litik dan lisogenik. Lalu kita dapat menentukan struktur, ciri-ciri, dan replikasi virus secara litik dan lisogenik. Dan yang terakhir, kita dapat menganalisis tentang struktur, ciri-ciri, dan replikasi virus, baik itu secara litik maupun lisogenik. Nah, sudah mengerti anak-anak ya? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti pada saat pembelajaran, Bapak akan membagikan RKPD kepada kalian. Nah, Bapak harap kalian nanti aktif ya bekerja dalam kelompok kalian. Kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Lalu kalian diskusikan. Sehabis kalian diskusikan, lalu kalian nanti presentasikan. Nanti Bapak akan nilai, baik dari itu sikap, keterampilan, maupun nanti pengetahuan kalian. Sudah mengerti anak-anak semua? Ngerti, Pak. Sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, nah tadi kan Bapak sudah sedikit menyinggung ya tentang ciri-ciri. Nah, sekarang kita kalian perhatikan dulu gambar yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, sudah terlihat anak-anak? Lihat, Pak. Udah, Pak. Nah, kira-kira gambar apa ini? Gambar virus, Pak. Gambar virus, Pak. Oke, Pak. Nah, ini di sini Bapak berikan kalian gambar virus. Nah, ada yang sudah tahu belum apa saja bagian-bagian dari tubuh virus ini? Belum tahu, Pak. Pak. Belum ya? Ya, jadi seperti yang kalian amati pada tubuh virus ini terdapat beberapa bagian yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, itu ada macam-macam nama-nama organnya dan juga punya fungsi masing-masing. Nah, kalau kalian belum tahu, nah silakan kalian nanti bergabung ya di kelompok yang sudah Bapak bentuk kemarin. Silahkan kalian gabung di kelompoknya masing-masing. Jadi kemarin Bapak sudah bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Ya. Ya, silakan. Nah, Bapak akan bagikan LKPD dan modul kepada kalian. Nah, setelah itu silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Silakan kelompok 1 diambil LKPD-nya. Meli, silakan diambil. Ya, Pak. Kelompok 2, Aristia, silakan diambil Ya, modul dan Pak. LKPD-nya. Baik, Pak. Kelompok 3, ini silakan diambil Baik, modul Pak. LKPD-nya. Nah, sudah semuanya ya dapat Ya, Pak. LKPD dan modulnya. Pak. Iya, sudah, Pak. Silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Kalian selain dari modul, juga bisa kalian kaji jawaban-jawabannya dari buku paket yang sudah disediakan, maupun dari HP kalian bisa. Kalau kalian bisa melihat di Google atau yang lainnya, silahkan kalian cari jawabannya. Ya, Pak. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas, Pak, sampai sini. Sudah cukup jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, silahkan dikerjakan. Baik, Pak.
Ada kesulitan, anak-anak? Itu di nomor 1 kalian baca dulu ya artikelnya, anak-anak. Di situ Ya, Pak. Bapak ada menampilkan sebuah artikel tentang struktur virus corona, cara hidup, gejala terinfeksi, dan klasifikasinya. Silakan sebelum kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD, kalian baca dulu artikel berikut ini. Tolong cek sini yuk. Taruh sini naik. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, anak-anak, kalau dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia sedang dilanda virus corona. Nah, sudah ya dibaca, anak-anak. Nah, setelah kalian baca, lalu kalian silahkan kerjakan soal nomor 1. Di situ ada pertanyaan dari artikel di atas, kalian sebutkan ciri-ciri virus yang kalian ketahui. Sekira Kalau sudah nomor 1 dilanjut ya, di nomor 2 itu ada gambar virus seperti yang Bapak tampilkan di awal tadi ya, anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian lengkapi gambar virus tersebut sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Di situ ada dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Nah, itu ada tabelnya. Kalian isi nama bagian tubuh apa, lalu fungsinya apa. Lalu di nomor 3 itu ada sebuah gambar ya, ada 2 buah gambar. Ini gambar yang A, ada nomor urut 1 sampai 7. Ini gambar replikasi virus ya, anak-anak. Jadi ada gambar A, lalu ini gambar B. Nah, lalu pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, tentukan yang mana yang siklus litik dan mana yang lisogenik. Lalu setelah kalian tentukan mana yang litik lisogenik, kalian sebutkan tahap-tahapnya. Lalu apa yang terjadi pada tahapan tersebut? Udah ya. Ini yang siklus B itu ada 10 ya. Nah, setelah kalian tuliskan langkah-langkahnya tadi, fase-fasenya, kalian jelaskan perbedaannya apa antara siklus litik dan lisogenik. Lalu setelah kalian kerjakan, nanti kalian presentasi ya di depan kelas. Itu nanti masing-masing kelompok akan Bapak beri waktu 5 menit untuk menyajikan presentasinya. Baru setelah itu kita menganalisis dan mengevaluasi, lalu kalian akan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Pak. Siap, Pak. Jika tidak ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada Bapak.
Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah, berarti kita presentasi ya di depan kelas. Nanti kalian silahkan tampilkan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Yang pertama tadi kelompok 1 ya. Silahkan Meli tampilkan hasil kerja dari kelompok 1. Udah ya, cukup. Oh, ya. Terima Silakan. kasih. Ya, bagus ternyata kelompok 1, Bu Meli cukup bagus ya hasil dari presentasinya. Sudah menjawabnya sudah lumayan sesuai dengan yang diinginkan dari LKPD ya. Ya, bagus untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, silakan Aristia sajikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 2 ya, sudah bagus juga, sudah menjawab sesuai dengan yang diinginkan atau yang dinyatakan dari LKPD tadi. Berikutnya kelompok 3, silahkan Eni Winarti tampilkan hasil dari diskusinya. Iya, Pak, siap. Kami dari kelompok 3. Ya, sudah Bu Eni ya. Ya, cukup bagus juga kelompok 3 ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasil LKPD dengan baik, dengan cukup bagus ya, dengan cukup jelas. Nah, sekarang dari hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3, silahkan kalian diskusikan dan kalian tanggapi masing-masing tadi ya. Hasil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, silakan kalian saling menanggapi hasil dari presentasinya yang tadi. Jadi kelompok 1 menanggapi kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 2 menanggapi kelompok 3 dan kelompok 1, dan begitu juga kelompok 3 silahkan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan Bapak beri waktu. Untuk kelompok 1, Ibu silakan Meli tanggapi hasil dari kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Apakah sudah cukup bagus atau bagaimana? Baik, Pak. Dari saya lihat presentasi kelompok 2 dan kelompok 3 itu isinya sama seperti kelompok kami. Saya sangat setuju. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Meli. Tadi itu tanggapan dari kelompok 1 diwakili oleh Meli. Sekarang kelompok 2, Aristia silakan menanggapi dari hasil kelompok 3 dan kelompok 1. Saya ya, Pak. Ya, Aristia silakan. Iya, Pak. Sudah bagus, Pak, hasil diskusinya, Pak. Ya, sudah cukup bagus ya untuk kelompok. Ya, saya setuju, Pak, dengan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Aristia atas tanggapannya. Untuk kelompok 3, Eni Winarti silakan menanggapi untuk kelompok 1 dan 2. Baik, Pak. Berdasarkan hasil yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 1 dan 2, semuanya sama dengan hasil yang sudah kami dapatkan. Kami setuju dengan pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2.
Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya semua sudah saling menanggapi antar kelompok. Nah, sekarang kita akan sedikit menganalisis ya dan mengevaluasi hasil dari diskusi kalian. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dari hasil diskusi yang kalian tadi di kelompok kalian masing-masing diskusikan ya, itu Bapak ada sebuah pertanyaan. Nah, tadi kalian kan sudah mengidentifikasi ciri-ciri virus ya. Nah, ada Bapak sekarang menurut analisis kalian, virus kenapa virus itu hanya dapat hidup dalam sel yang hidup? Nah, kira-kira menurut analisis kalian kenapa? Kalau bakteri itu kan walaupun yang ditumpangi sudah mati, dia masih bisa tetap hidup. Nah, kenapa virus kalau sel inangnya mati, dia ikut mati, tidak bisa hidup? Nah, silakan siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Meli. Saya mencoba menjawab, Pak ya, karena virus itu hanya mempunyai RNA atau DNA saja. Itu, Pak. Ya, bagus sekali Meli jawabannya. Tepat ya. Ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Aristia. Karena virus termasuk makhluk hidup aseluler, Pak. Iya, betul ya. 100 untuk Aristia. Ada lagi jawaban yang lain? Sama, Pak. Oh ya. Jadi, betul ya. Jadi, virus hanya dapat hidup dalam sel yang hidup. Ya tadi, karena selain hanya punya sel RNA, dia juga aseluler. Dan juga satu lagi ya, dia tidak mempunyai enzim metabolisme. Sehingga jika yang ditumpanginya atau sel inang yang mati, ya dia juga ikut mati karena dia tidak bisa melakukan metabolisme. Bagus ya. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan ya dari hasil belajar kita hari ini. Silahkan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk salah satu perwakilannya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kelompok 1, Meli, simpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini. Baik, Pak. Jadi kita sudah belajar tentang virus. Menurut kelompok kami, virus itu adalah disebut makhluk tak hidup karena dia bisa mengkristalkan diri, dan disebut makhluk hidup karena dia memiliki DNA atau RNA. Kemudian virus hidup di sel inang, tidak bisa hidup di tempat sendiri. Terus reproduksi virus itu ada 2, ada siklus disebut siklus litik dan siklus lisogenik. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali Meli ya. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Aristia untuk memberikan kesimpulannya. Ya, Pak. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, kesimpulannya bahwa virus itu merupakan makhluk hidup aseluler, yang artinya bahwa di dalam tubuh virus itu tidak memiliki sel, sehingga virus untuk bereproduksi dia harus berada di tubuh makhluk hidup. Kemudian untuk reproduksi dari virus itu ada 2, secara litik dan secara lisogenik. Itu Pak hasil kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Untuk kelompok 2 hasil kesimpulannya. Sekarang kelompok 3, silakan Eni Winarti berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik Pak, terima kasih. Kami dari kelompok 3 menyimpulkan dari proses pembelajaran ini, kami dapat mengetahui bahwa virus merupakan partikel yang hanya hidup di dalam sel yang hidup saja. Virus hanya memiliki satu materi genetik, DNA atau RNA saja. Virus dapat bereproduksi dengan cara 2 daur, yaitu daur litik dengan daur lisogenik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bagus sekali ya. Kelompok 3 dari hasil pengambilan kesimpulannya. Jadi sedikit Bapak beri
penguatan ya untuk hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk yang kalian amati tadi seperti ini ya. Nah, ini gambarnya tadi yang sudah kalian amati. Jadi yang pertama itu adalah DNA-nya, lalu yang kedua kapsid, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Lalu ini masing-masing fungsinya. Tadi benar sekali yang sudah kalian tuliskan di LKPD kalian ya. Kalau fungsi kepala itu mengandung DNA atau RNA saja. Lalu kapsid itu gunanya untuk melindungi atau sebagai selubungnya. Materi genetik itu pembawa sifat keturunan. Leher itu menyambungkan bagian kepala dan bagian ekor. Serabut ekor itu sebagai penerima rangsang. Lempeng dasar sebagai tempat melekatnya serabut ekor. Dan jarum penusuk itu berfungsi melubungi sel inang. Tadi kalian sudah menjawab dengan tepat ya di LKPD kalian. Lalu ini tadi ciri-ciri virus yang kalian identifikasi, mulai dari virus berukuran ultra mikroskopis, artinya tidak bisa dilihat secara mata telanjang, harus menggunakan mikroskop, bersifat aseluler, tadi sudah disebutkan ya, betul sekali oleh kelompok 2 tadi. Bersifat parasit obligat, ini yang tadi ya, hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup ya. Lalu ini ciri khas dari virus, organisme peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Lalu juga hanya memiliki satu asam nukleat, jadi hanya punya DNA atau RNA saja, tidak dapat membelah diri seperti halnya bakteri ya. Jadi kalau virus tidak bisa, tidak memiliki enzim metabolisme dan berupa hablur. Nah, kalau yang ini tadi yang kalian melengkapi gambar. Jadi 1 fase adsorpsi, 2 fase injeksi, 3 fase eklifase, fase sintesis, fase replikasi, fase perakitan, dan fase lisis. Jadi yang A itu tadi gambar siklus yang litik ya. Tadi kalian sudah menjawab dengan tepat. Kalau yang A itu siklus litik. Kalau yang B, siklus lisogenik. Jadi itu ada 4 tahap sebenarnya ya. Dari absorpsi, fase injeksi, penggabungan, dan pembelahan. Ada 5 tahap, ada pemisahan. Nah, pada fase siklus lisogenik ternyata virus juga bisa langsung masuk ke fase litik. Nah, makanya ada tambahan fase litik di sini dari eklifase, sintesis, replikasi, perakitan, dan fase lisis. Nah, itu saja anak-anak ya yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, sebagai refleksi pembelajaran hari ini, kira-kira untuk kelompok 1 Meli ada yang belum dipahami? Atau yang sudah paham apa saja, yang belum paham yang mana? Sudah jelas semua, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah jelas semua, jadi sudah paham semua ya dari ciri-ciri, struktur, dan replikasi. Kelompok 2, Aristia bagaimana? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya, Alhamdulillah, sudah paham semua. Kelompok 3 ini? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya, Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, sekarang Bapak akan berikan kepada kalian untuk post-testnya. Jadi Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman konsep kalian tentang materi hari ini. Silahkan untuk ketua kelas Vidya Bunaya ambil kertas ulangan yang ada pada Bapak, bagikan ke teman-teman kalian. Baik, Pak. Bapak beri waktu 10 menit ya mengerjakannya. Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan. Nah, sekarang untuk tugas untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian cari artikel tentang penyakit-penyakit yang disebabkan virus ya anak-anak ya. Karena untuk materi minggu depan kita akan mempelajari peranan virus ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini saya rasa Bapak rasa sudah cukup ya. Waktunya juga sudah habis ya. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.